tentang eh, jaminan kualitas dan juga quality control. Dan selain itu juga ada nanti Pak Ilham ya. Nah, sedikit informasi, Pak Yogi ini juga alumni dari Departemen Kimia Unpad ya, angkatan 2000 dulu. Ya, jadi sudah senior lah ya. Ini senior saya dulu. Saya hormat dulu. Ya, silakan saya serahkan ke Pak Yogi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kang Ilham atas informasi awalnya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin sebelum kita masuk, saya akan coba sedikit share ya. Jadi pertama mungkin terima kasih ya buat Kang Ari. Saya dan rekan saya, Kang Ilham, dari angkatan 2009 itu diberi kesempatan kembali untuk sedikit berbagi apa yang kami lakukan sebagai praktisi di industri ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya akan coba langsung Recording in masuk ke progress. materinya. Kalau untuk perkenalan mungkin nanti ya dari saya akan perkenalan ya, tapi kalau dari sisi teman-teman nanti kita sambil berjalan aja. Kita coba efektifkan waktu. Jadi harapannya nanti dari teman-teman di sini juga bisa menangkap materinya sesuai dengan value yang diinginkan oleh kampus ya. Oke, materinya sudah bisa kelihatan? Materi sudah bisa kelihatan Kang Ari? Sudah terlihat, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke. Oke, jadi di sini materinya saya akan berbicara terkait dasar-dasar mutu ya. Itu terkait quality assurance dan quality control. Nanti seperti apa dan bagaimana kita akan sambil berjalan ya. Oke, mungkin untuk informasi awal untuk terkait aturan di kelas ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga saya harapkan ke depannya teman-teman itu bisa masuk di kelas online ini sesuai waktu ditetapkan. Ya harapannya mulai membiasakan diri belajar untuk on time. Ya nanti itu akan insya Allah akan terpakai ya di dalam bidang apapun, bidang kerja, bidang apapun itu akan terpakai. Kemudian diharapkan juga tidak menggunakan handphone selama pelatihan atau di silent mode ya. Kalau misalkan ada panggilan penting yang sangat penting itu nanti silakan dimatikan video ya, kalau memungkinkan video dibuka, tapi kalau tidak memungkinkan itu karena masalah sinyal dan segala macam itu silakan ditutup ya. Dan boleh mengangkat telepon. Kemudian durasi kuliah ini kurang lebih sekitar 2 SKS, itu ada 100 menit ya. Kemudian ini informasi terkait diri saya. Jadi kenalkan, nama saya Yogi Muhammad Ramdhani ya. Saya sarjana kimia angkatan 2000 yang seperti Kang Ari sampaikan tadi. Seingat saya Kang Ari angkatan 2004 ya. Jadi ya waktu saya kuliah masih sempat ketemu lah ya, masih sempat ngospek lah pada saat itu. Nah, pengalaman saya itu sudah sekitar 19 tahun. Sekarang posisi saya di QA Manager. Ini berapa pengalaman saya? Saya ya swasta ya. Swasta itu kita pengalaman pindah-pindah itu menjadi suatu yang ya wajar nggak wajar sih ya. Tapi saya alhamdulillah diberi kesempatan merasakan kerja di 3 tempat yang berbeda dengan industri yang berbeda. Pertama saya kerja sebagai quality control. Ya ini dari mulai saya sebagai staff sampai posisi terakhir saya sebagai supervisor di PT Priyabadi Indotama. Ini industri yang bergerak di bidang pengolahan coklat. Kemudian yang kedua, saya di sini kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Jadi saya termasuk yang itu ya, kuliahnya terlalu cinta sama kampus ya. Jadi masuk tahun 2000, lulus tahun 2005, kemudian ya alhamdulillah baru kerjanya 2006 gitu ya. Jadi cukup inilah ya. Kemudian di tahun 2012 sampai 2018 saya bekerja sebagai quality assurance itu di PT Hankook Tire Indonesia. Jadi kalau di sebelumnya saya bekerja di industri pengolahan coklat, kemudian saya pindah ke industri
manufaktur ban. Ini perusahaan Korea. Pribadi utama itu joint venture antara Jepang dan Singapura. Kemudian di perusahaan kedua saya bekerja ini 100% perusahaan Korea. Dan dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang saya bekerja di Quality Assurance di PT Idemitsu Loop Techno Indonesia. Jadi saya ulang lagi, awalnya saya bekerja di manufaktur coklat olahan, kemudian bekerja di pabrik ban. Hankuk Indonesia itu ban ya. Kalau teman-teman suka nonton Liga Eropa itu dia salah satu sponsornya. Kemudian juga di PT Idemitsu Loop Indonesia ini bergerak di bidang pelumas kendaraan atau industrial ya. Jadi di pabrik oli lah simpelnya. Ya, jadi dari pengolahan coklat, kemudian ke ban, kemudian ke perusahaan oli. Nah, kata kunci yang menyambungkan semua itu saya selalu bergerak di bidang quality. Jadi saya cukup dari awal berkarir sampai sekarang itu dunianya itu menggeluti itu di bagian quality. Ya mudah-mudahan ada yang bisa saya sharing dari pengalaman saya. Kemudian keahlian saya tuh banyak bergelut dan punya pengalaman baik itu sebagai lead dari suatu project atau member terkait pengembangan sistem ya. Dari ISO mungkin sudah sering dengar ISO dan segala macam. Dari ISO TS terkait otomotif itu kan IATF 9001, 14000 lingkungan, 45000 terkait safety, 13005 terkait lab, 22000 keamanan pangan, HACCP halal itu alhamdulillah saya pernah bergelut di bidang tersebut di 3 perusahaan tadi gitu ya. Jadi ada yang pengulangan, ada yang kayak pabrik makanan tentu saja dia ke keamanan pangan misalkan. Kemudian saya juga certified sebagai lead atau internal auditor. Ini certified IRCA, jadi saya punya sertifikat yang diakui secara internasional untuk di sistem ISO 9000. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat pengalaman sebagai dosen tamu ya di program D4 dan tidak terasa dulu saya pertama kali itu diberi kesempatan oleh Kang Ari itu tahun 2022 gitu di file saya. Ternyata sekarang 2025 ya, ternyata udah 3 tahun yang lalu ya, tapi alhamdulillah. Kemudian juga di tahun kemarin saya juga berkesempatan jadi dosen tamu juga sebagai narasumber di Universitas Pelita Bangsa ya di daerah Cikarang, Bekasi. Kemudian juga saya sebagai konsultan partner, jadi di sela-sela saya bekerja kadang-kadang di weekend saya juga diminta untuk membantu di suatu perusahaan jasa K3 ya untuk memberi sharing juga terkait pengetahuan terkait sistem ya. Kemudian terakhir saya juga di masa sekarang itu saya menjadi anggota komite teknis SNI Pelumas ya. Jadi bersama-sama dari perusahaan lain seperti Pertamina, Shell, Castrol dan segala macam itu bertugas membuat standar standar mutu untuk pelumas ya. Dari parameter kimia fisika, khususnya kimia fisika sih. Kalau untuk yang perform dan segala macam itu juga memberikan ide tetapi spesialisasinya di parameter kimia fisika. Karena di Indonesia rata-rata hanya mampu di kimia fisika ya. Jadi itu sekilas dari saya. Oke, saya lanjut. Saya belum nggak. Dia tanya atau istilahnya apa? Oh, halo, suara saya kedengaran? Ya, tadi agak bermasalah, tapi sekarang sudah jelas lagi. Ya kayaknya sinyalnya kurang bagus ini. Oke, mungkin saya tutup dulu itunya kameranya ya. Ya, Di sini ada ketua angkatannya nggak, Kang Ari? ada Awap ini ketua angkatannya. Nah, oke. Mungkin Ketua bisa himpunan juga dulu. bisa dikasih informasi image dari teman-temannya sendiri itu yang sekarang kuliah itu di angkatan berapa? Bukan angkatan berapa? Ya di angkatan berapa? Kemudian sekarang sudah semester berapa? Ini apakah mata kuliah pilihan atau mata kuliah utama? Mungkin bisa di-sharing dari ketua angkatannya. Saya pengen tahu. Ya, saya pin ya. Loh, silakan Awap.
Oh, artinya berarti satu angkatan itu join itu gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya? Oh, oke. Oke, ya. Oke, saya ingat dulu ya berarti Kang Awaf ya. Oke. Saya tidak akan satu-satu ya, nanti sambil berjalan aja kita coba efektifkan waktu ya. Jadi nanti saya akan konfirmasi. Oke, materi saya kelihatan? Terlihat ya. Oke. Sekarang saya ingin ada satu orang lagi voluntary untuk memberi pendapat terkait apa sih ekspektasi untuk mengikuti mata kuliah ini? Saya catat ya. Ada yang mau menjadi itu? Sinyal ini agak lemah nih. Oke. Oke, Teh Kokom silakan. Panggilannya siapa? Silakan disebutkan. Mungkin panggilannya Teh Mala, Pak. Mawar. Teh Mawar. Oke, Mala, silakan. Pak. Siapa? Mala. Mala, oh kirain Mawar. Sekarang sebut aja Mawar ya, bukan ya? Oke, Mala ya. Mungkin ekspektasi saya buat mata kuliah ini, kita itu bisa tahu ngaplikasiin di industri gimana. Apalagi kan kalau misalnya teori sama praktek itu beda banget kan, Pak. Soalnya kemarin pas aku ngerasain langsung di tempat magang, itu antara teori sama praktek itu beda banget dan aku berharapnya itu bisa benar-benar dipraktekin ke industrinya langsung gitu pas kita mau magang di semester depan gitu. Tapi sorry, dari Mala sendiri berarti sudah mulai magang? Iya, udah beres sih Pak, udah hampir beres tinggal ngirim proposal laporan. Oh gitu, oke. Oke, kalau boleh tahu dulu magangnya di industri apa? Kebetulan saat ini aku magangnya di Kementerian Energi Pak. SDM? Iya, Di kantor yang mana? di SUTA di Pusat Sumber PSDM BP. Oh, oke, beda-beda. Saya kalau kadang-kadang saya di daerah pengurusan NPT, tapi kayaknya bukan sih. Oke. Berarti di kementerian ya. Iya Pak. Tugasnya di sana sebagai apa? Aku sebagai analis research gitu, kemarin aku nganalisis emas sama unsur SB Oh, buat di tahu lab berarti kadar ya? mineralnya gitu. Analisis Di lab unsur berarti gitu ya? mineral logam. Tugasnya di lab berarti? Iya, sama kemarin diskusi sama tim mineral juga. Oke, menarik banget ya. Oke, ada lagi? Udah Pak, cukup. Oke, terima kasih Mala ya. Oke, dari Mala berarti sekarang satu angkatan 2022 kan berarti ya? Bukan dari angkatan lain ya? Iya Pak, saya angkatan 22 sama kayak yang lain kok. Oke, dua-dua ya. Oke. Oke, yang lain ada satu orang lagi dari bagian Putra mungkin. Tadi dari Mala, terima kasih informasinya. Ekspektasi mengikuti kuliah ini seperti apa? Bisa disampaikan? Kalau enggak saya tunjuk nih. Oke, Fadli. Fadli atau Mustafa panggilannya? Silakan. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sendiri itu ekspektasinya pertama kan Ini tadi siapa? Sorry, mata kuliah ini perkenalan kan diri tentang dulu. ini ya Pak, pemeriksaan mutu. Ini Oh Fadli iya atau Pak. Mustafa panggilannya? Oke, perkenalkan nama saya Fadi Mustafa ya Pak. Ya bisa dipanggil Fadli. Oke. Nah, kalau buat saya sendiri itu ekspektasinya untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah ini ya, yaitu tentang pemeriksaan produk industri kimia itu pertama pengen tahu gitu Pak terkait standar SNI-nya gitu karena kan ketika kita pengen bikin produk dan produknya itu tuh pengen kita masukin ke market gitu apakah si SNI-nya tuh
se-strict itu, sesusah itu gitu bikin produk kimia yang memang memenuhi standar SNI, mau itu SNI dan juga standar-standar internasional gitu, Pak. Dan juga tadi kan sempat di-mention ya Pak terkait quality assurance gitu. Nah, pengen tahu juga gitu gimana caranya implementasiin si quality assurance gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup segitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini ada 2 suara ya, saya udah kenal 3 orang, berarti tadi ketua angkatannya itu Awap ya, Awap ini ketua angkatan. Kemudian tadi ada voice, pendapat dari Teh Mala sama Kang Padli ya. Oke. Oke, saya catat ini, nanti saya, sesuaikan juga dengan, materinya dan juga, mudah-mudahan sih nanti secara ekspektasinya sesuai ya. Nanti juga itu bagian pelaporan saya kepada Kang Ari ya, sebagai tanggung jawab kami. Oke, kita akan masuk ke, mata perkuliahannya. Ini sudah kelihatan di layar materinya? Terlihat. Ya. Lihat ya. Saya agak delay kayaknya ini. Oke. Oke, di materi saya ini nanti akan ada 7 bagian. Ini nanti akan dipecah menjadi total 16 pertemuan ya Kang Ari ya. Jadi nanti ada total quality management atau TQM, ada peta proses bisnis, ada quality assurance, ada quality control, nanti ada proses sampling. Pertanyaan proses sampling ini mungkin saya nanti tidak akan sedetail, bukan sedetail sih. Ada beberapa yang saya pikir itu pengulangan secara materi, nanti tidak akan saya baca semua. Nanti ada 7 alat bantu kualitas QC7 Tools. Nanti ini oleh Kang Ilham, rekan saya dari angkatan 2009. Kemudian ada metode pemecahan masalah dengan root cause analysis ya. Ini juga terpakai. Dan yang terakhir proyek implementasi. Jadi di metode perkuliahan saya itu nanti saya tidak berupa tes yang sifatnya tertulis, tetapi saya berharap langsung ke project ya. Tapi nanti itu untuk UAS-nya ya, nanti UTS-nya nanti akan oleh Kang Ilham, itu terkait QC7 Tools. Jadi nanti dari kombinasi itu nanti akan diformulasikan untuk menjadi nilai. Ya saya harap sih ya nilai penting ya, tapi yang paling penting ya esensi dari ini ya, dari perkuliahan ini, saya berharap seperti itu. Oke, jadi 16 pertemuan, nanti ada pertemuan khusus itu untuk UTS dan juga satu lagi pertemuan untuk UAS ya. Nah, nanti di UAS itu ada beberapa step persiapan, jadi nggak langsung di akhir, ada nanti kita kayak konsultasi untuk pembuatan proyeknya itu sendiri. Oke, hari ini kita mulai dengan total quality management. Tujuannya itu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui definisi dasar terkait mutu dalam dunia manufaktur dengan pendekatan peta proses bisnis. Ya, jadi nanti ada menggunakan bayangan peta proses bisnis. Terus yang kedua, mahasiswa dapat memperoleh bayangan terkait fungsi kerja quality, baik assurance atau kontrol atau quality control masuk di sini dalam dunia praktis kerja manufaktur. Tadi udah semester 6, berarti mungkin sekitar 2 semester lagi ya, menghadapi real dunia nyata ya. Kemudian manusia mengenal alat bantu ya, tools atau alat bantu mutu seperti QC7 Tools dan penerapan fungsi pengambilan contoh. Terus selanjutnya itu mahasiswa diharapkan dapat membuat root cause analisis sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Dan terakhir itu mahasiswa dapat membuat proyek implementasi fungsi kerja mutu sesuai dengan materi ajaran yang telah diberikan. Jadi beberapa item di sini saya nggak bilang semua, tapi kalau kita berbicara di dunia industri ya apapun itu, baik dari manufaktur atau misalkan dari jasa, itu berbicara quality assurance atau quality control itu sesuatu yang hampir dibilang itu pasti ada. Ya mau perbankan pun ada quality assurance-nya, quality control-nya ya. Nah, saya di sini akan fokus karena di bidang saya apa yang saya kuasai, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu di manufaktur. Artinya saya mungkin tidak terlalu menyentuh di jasa tetapi lebih banyak di area manufaktur.
Oke, kemudian kita mulai dari Total Quality Management atau TQM ya. Jadi apa itu TQM? Jadi Total Quality Management itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua anggota organisasi. Ya, jadi ini pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan ya. Jadi ada dua. Tadi saya selalu bilang, nanti saya akan berulang-ulang, ada produk dan ada layanan atau jasa. Tujuannya apa? Itu adalah memuaskan pelanggan dengan memastikan bahwa setiap aspek dari operasi perusahaan, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan memenuhi standar kualitas tertinggi. Jadi harus diingat ya. Jadi ketika berbicara suatu industri ya atau manufaktur, kita berbicara namanya adalah ujung-ujungnya adalah inputannya dari pelanggan, kemudian nanti pada akhirnya outputnya juga ke pelanggan. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ke pelanggan, ujung-ujungnya customer. Orientasinya adalah ke customer, kepuasan pelanggan. Akan selalu seperti itu. Ya. Kemudian untuk secara konsep 7 aspek prinsip TQM. Ya, jadi ada beberapa. Ini secara umum sih goal utamanya itu adalah fokus pada pelanggan. Kemudian ada namanya keterlibatan semua orang. Ada pendekatan proses. Ada pendekatan sistem. Ada perbaikan berkelanjutan, ada perbaikan keputusan berdasarkan fakta dan komunikasi yang baik. Jadi ini mungkin bahasa-bahasa yang masih sangat umum ya, sangat manajerial sekali, manajemen banget. Tetapi sekali lagi yang saya mau highlight di sini adalah satu yang saya tekanin berulang-ulang ketika saya memberi materi ini kepada baik kepada karyawan, kepada teman-teman mahasiswa yang lain, itu adalah fokus kepada pelanggan. Konsep dari manajemen, quality management itu adalah utamanya adalah fokus kepada pelanggan. Ya, jadi saya tekankan fokus kepada pelanggan. Nah, ada beberapa prinsip utama ya. Tadi saya bilang ada 7. Jadi di sini adalah pertama fokus kepada pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan adalah prioritas utama, di mana organisasi itu harus mampu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan berusaha memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka. Ya, nanti kita akan di materi selanjutnya kita akan berbicara banyak hal terkait fokus kepada pelanggan. Karena memang ketika simpelnya kayak teman-teman, ketika misalkan sekarang kan yang lagi musim ya, misalkan kita beli kopi. Ketika kita beli kopi, itu pasti faktor kepuasan pelanggan itu tidak melulu hanya rasa gitu. Di situ ada rasanya, ada di situ rasa, ada di situ faktor pelayanannya seperti apa, ada di situ faktor kecepatannya bagaimana, kemudian ada faktor misalkan konsistensi rasanya bagaimana gitu, dan banyak hal. Jadi apapun itu ujung-ujungnya adalah kepuasan pelanggan. Terus yang kedua adalah keterlibatan semua orang. Jadi setiap anggota organisasi dari manajemen puncak hingga staf tingkat bawah itu harus berpartisipasi dalam usaha peningkatan kualitas. Jadi kalau kita berbicara dalam suatu organisasi yang sehat, saya nggak bilang organisasi semua ya, karena nanti ketika tadi yang saya tertarik yang komennya malah ya, kok beda banget sama teori sama aktual, karena pada akhirnya benar. Tapi teman-teman di sini harus lihat, kata kunci saya, pada perusahaan yang organisasi manajemennya itu sehat, ada dorongan agar semua aspek itu terlibat. Dari manajemen puncak, siapa manajemen puncak itu? Ya berarti misalkan di perusahaan presiden direktur misalkan. Sampai level paling bawah, kalau kami di perusahaan Jepang selalu sering sebutnya gemba ya, gemba person. Jadi orang yang ada di lapangan, operator lah, itu harus sama. Ketika ada suatu kebijakan,
yang sifatnya fokus kepada pelanggan, dia ngerti. Saya kerja ini gimana caranya jangan sampai ada komplain misalkan dari customer. Jadi kebijakan yang sifatnya general dari atas sampai ke bawah pelaksanaannya itu jadi inline gitu. Semua nyambung. Kemudian ada pendekatan proses. Jadi kualitas harus dikelola melalui proses yang sistematis dan terukur. Jadi identifikasi dan perbaikan proses kunci adalah kunci untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalau di sistem yang sekarang, maksud saya sistem manajemen yang sekarang, pendekatannya itu bukan lagi ke pendekatan departemen, tapi pendekatan proses. Nanti kita akan berbicara di bisnis proses mapping ya, nyambung ke sana. Kemudian namanya pendekatan sistem. Jadi mengelola kualitas membutuhkan pemahaman dan manajemen yang efektif dari semua proses yang saling terkait dalam organisasi sebagai satu sistem. Jadi nggak bisa tuh misalkan tekanan hanya ada di level paling bawah. Atasnya misalkan hanya membuat sistem yang seolah-olah yang paling sibuk itu yang paling bawah, nggak bisa. Jadi semua itu kayak semacam engine, di situ ada gear, ada rantai, ada itu semua ketika satu bergerak semua gitu. Baik itu rantai yang kecil gear yang kecil ataupun gear yang besar. Ya. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang baik itu tidak pernah merasa berada di titik nyaman. Seberapa unggulnya dia di saat itu. Misalkan dia suatu perusahaan menjadi market leader. Nanti saya akan berbicara mengenai saya sedikit spill lah. Misalkan kayak di sini mungkin nggak tahu ya, ngalamin nggak atau tahu nggak misalkan dulu papa mamanya misalkan pakai HP Nokia misalkan. Jadi saya juga baca buku ya, ada buku Disruption namanya. Jadi Nokia itu mereka berbicara petingginya, kami salah apa? Kami tidak melakukan kesalahan. Tapi pada akhirnya dia tergerus oleh zaman. Jadi kuncinya memang di perbaikan berkelanjutan. Ketika dipaksa perbaikan berkelanjutan, terus berpikir untuk keluar dari zona nyaman tadi, bahwa tidak ada zona nyaman, harus terus ketika terlalu nyaman pun jadi berbahaya. Ketika menjadi market leader seolah-olah tidak ada lawan pun itu berbahaya kalau misalkan tidak dibarengin dengan kesadaran bahwa zona nyaman ini harus dibarengi juga dengan perbaikan berkelanjutan agar terus berkompetisi. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Jadi keputusan harus didasarkan pada analisis data dan informasi yang akurat, bukan asumsi atau intuisi semata gitu ya. Karena kalau semua berdasarkan asumsi dan intuisi, kebanyakannya itu adalah salah. Tapi kalau berdasarkan data, analisa data dan informasi yang akurat, setidaknya pengambilan keputusan itu membuat lebih firm, lebih yakin, lebih pede gitu. Karena memang ada data pendukungnya. Apalagi teman-teman orang eksak kayaknya. Orang eksak itu akan terbiasa, saya terpakai sekali pendekatan saya eksak menurut saya, walaupun saya kuliah nggak pintar-pintar amat ya, tapi pendekatan eksak untuk berpikir secara logika bahwa ini ketika kita melakukan sesuatu itu harus mau nggak mau harus komprehensif. Dasarnya keputusannya apa, kemudian kalau mengambil keputusan itu kira-kira impact-nya, dampaknya apa. Dan semua berdasarkan fakta. Nanti plus pengalaman. Jadi ada fakta, ada pengalaman, itu nanti akan memperkuat lagi itu. Kemudian yang ketujuh yang tidak kalah penting, komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang efektif dan terbuka di seluruh organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan dan upaya perbaikan kualitas. Ya, jadi ini terutama terjadi di kondisi misalkan di industri itu ada namanya pimpinan tertinggi, tataran mereka itu arahnya adalah kebijakan. Kalau kita berbicara ke level selanjutnya, tatarannya adalah pelaksana. Nah, bagaimana pembuat kebijakan ini memastikan sampai tingkat pelaksana itu mengerti sampai level yang paling bawah, tadi saya bilang ya, biasa dibilang Gemba person, ada field operator gitu kan, orang yang di lapangan itu memahami.
Nah, contoh di kami, misalkan di saya sebagai masuk di level istilahnya middle management, itu menjadi jembatan antara ketika kami sebagai manajer itu menjadi jembatan antara bagaimana keputusan kebijakan dari perusahaan dengan arahnya tadi goalnya adalah untuk fokus kepada pelanggan, itu dipahami sebagai suatu yang memang menjadi suatu kebutuhan dikerjakan, dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan ketika memproduksi misalkan tadi oli. Nah, itu kuncinya di komunikasi yang baik. Ya, jadi pada akhirnya ketika menerapkan prinsip-prinsip ini, itu diharapkan organisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Pelanggannya jadi puas dan akhirnya kompetitif. Jadi apa namanya, seperti saya bilang ya, zona nyaman itu menjadi suatu hal yang berbahaya ketika pada akhirnya, oh pelanggannya puas kok, tapi semakin lama harganya itu nggak kompetitif gitu, itu juga semakin sulit. Ya, walaupun misalkan nih, memang ada juga sih tipikal produk yang unik ya, misalkan kayak Apple lah, iPhone. Produknya mahal, tapi tetap banyak yang nyari. Brandingnya atau image-nya atau keunggulannya atau value-nya dari produk itu yang sekarang menjadi keunggulan dia. Tetapi kalau belajar dari pengalaman yang sudah, ini di dunia industri ya, saya kasih contoh misalkan, ini era saya sih ya, misalkan, yang terdekat juga ada sih, misalkan kalau yang era dulu sih misalkan Nokia, Sony, itu adalah brand-brand yang sangat powerful zaman saat itu. Di awal tahun 90-an, tahun 2000-an itu Sony brand elektronik yang paling bagus, paling mahal itu adalah Sony. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika tidak sampai tataran kompetitif, akhirnya banyak pesaing yang baru, fitur lebih banyak, kemudian harga lebih kompetitif, akhirnya dia tergerus. Muncullah Samsung, padahal Samsung dulu di era saya itu hampir tidak dilirik, misalkan kalau di handphone ya. Tapi itu tadi, terus berkembang, perbaikan berkelanjutan. Di era sekarang misalkan dulu kalau startup itu ada misalkan Bukalapak ya. Dulu termasuk Bukalapak itu iklan-iklannya sangat menarik. Tapi ya itu ya, startup juga ternyata startup itu misalkan kayak contoh dulu Gojek lah ya. Gojek dengan ojek pangkalan. Disruption-nya itu atau era tanda petik disrupt ya, era perubahan itu merubah dari masyarakat dari yang sifatnya Gojek yang menjadi sifatnya adalah sharing system. Perusahaan yang besar tidak perlu lagi itu membuat punya armada motor yang banyak, punya armada mobil yang banyak, tapi dia sharing system ternyata bisa berjalan menjadi suatu gaya hidup yang baru, membuat tren yang baru, akhirnya menggerus yang lama, ya. Dan itu akan terus seperti itu. Tapi pada akhirnya ternyata kalau teman-teman juga suka baca berita, ada Goto akan diakuisisi oleh Grab dan segala macam, ternyata terus bersaing, akhirnya sampai satu titik mereka juga harus berkompromi gitu. Tapi itu suatu yang wajar dalam konteks untuk berupaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kompetitif itu sendiri gitu. Jadi memang era sekarang jauh lebih keras, lebih tough kondisinya, persaingan semakin ketat, semakin baik antara perusahaan ataupun manusia-manusia sebagai penggeraknya. Tetapi secara umum konsep TQM ini konsep dasar manajemen yang masih terpakai ya dan masih relevan di saat ini. Nah, di TQM sendiri itu kita akan berbicara mengenai sistem. Ya, tadi sudah disebut salah satu poinnya sistem. Dan ini juga nanti akan terpakai ya ke teman-teman. Saya tahu D4 itu kan salah satunya juga peminatannya itu ada di bidang masalah itu
waktu saya pertama kali ngajar tahun 2022 itu adalah yang booming adalah masalah kesehatan ya. Kemudian juga ada yang setahu saya ada yang di industri food yang di makanan. Ada namanya sistem. Jadi sistem adalah arahan baku yang disusun untuk membantu seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal. Jadi kalau saya kasih gambaran image-nya, misalkan di sini teman-teman membuat suatu makanan yang rasanya enak dan konsisten dan sama di semua cabang. Jadi misalkan teman-teman menjadi barista, mempunyai usaha kopi sendiri, kemudian membuka banyak cabang. Kira-kira bagaimana caranya untuk membuat si rasa kopi itu selalu enak dan konsisten di semua cabang? Satu-satunya cara ya dibuatlah sistem. Dibuatlah suatu standar rasa dan spesifikasi. Dengan pendekatan 4M1E, ya ada di situ ini tidak mesti urutan ya. Ada di situ metode, ada mesin, ada man, ada material, itu dan lingkungan itu dibuat bagaimana caranya pada akhirnya itu tadi kepuasan pelanggan. Rasanya enak dan konsisten di semua cabang. Ketika saya beli misalkan saya pecinta kopi yang nggak mahal ya, Lawson ya. Ketika saya beli Lawson di cabang manapun, itu kopi Arabica Gayo kopi susunya itu saya rasakan rasanya relatif sama. Kalau saya perhatikan ternyata mereka dalam meraciknya itu ternyata sudah mempunyai kayak SOP, standar operasionalnya. Kopinya harus berapa, takaran susunya harus berapa, dan lain-lain. Jadi artinya apa? Mereka sudah mengatur namanya 4M1E. Di situ metodenya berarti sudah ada resepnya. Mesinnya berarti sudah ada mesin atau infrastruktur yang disiapkan. Standarnya sama setiap mesinnya. Manusianya juga sudah dilatih. Jadi nggak sembarangan orang baru kerja sehari tanpa pelatihan kemudian disuruh buat kopi. Nggak seperti itu. Jadi dia sudah dilatih. Kemudian material. Oh kopinya juga ternyata Arabica Gayo. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, tetapi secara umum saya lihat tesnya itu hampir sama semua gitu loh. Jadi basic Arabica Gayo-nya itu ternyata diambil dari sumber yang mungkin berbeda daerahnya, tapi kualitasnya atau standarnya incoming inspection-nya itu sudah mempunyai standar yang baku, yang sama. Kemudian lingkungan kerjanya, saya perhatikan hampir semua Lawson itu posisinya antara si baristanya, kopinya, kemudian posisi si kasirnya itu selalu sama, layoutnya sama. Saya berkesimpulan di kepala saya mungkin ini sudah di-study dengan layout seperti ini, layout yang terbaik untuk mendukung kerja si karyawannya, sehingga bisa lebih efektif, efisien, sehingga pelanggan pun misalkan tidak mesti nunggu terlalu lama. Nah akhirnya itulah dibuat sistem. Sadar nggak sadar teman-teman itu akhirnya melihat bahwa oh ternyata ini ada sistemnya. Ternyata sudah dibuat suatu arahan baku sehingga bisa membuat rasa makanannya itu konsisten dan enak dan bisa tanda petik relatif sama di semua cabang ya. Beli dimanapun tidak ada keraguan gitu kan. Nah itu pengalaman saya merasakan beberapa saya beli kopi Lawson di Karawang. Saya domisili di Karawang ya. Di Karawang atau di Bandung atau di Jakarta, saya pikir rasanya itu hampir relatif sama ya, menurut saya gitu ya. Nah itu yang mengaturnya adalah ternyata itu adalah sistem. Ya. Kemudian kita masuk lagi, kita berbicara sistem, apa sih suatu standar baku yang menjadi acuan secara internasional dipakai di dunia industri ataupun misalkan jasa, baik itu manufaktur atau jasa ya. Bahkan di pemerintahan pun ada beberapa saya lihat. Ya. Jadi ISO ya. Jadi struktur standar ISO. Nah, struktur standar ISO ini dia umumnya di industri itu basicnya itu ada 3. Basic pondasi utama adalah ISO 9001 yang sekarang menggunakan versi tahun 2015. Ini menjadi pondasi atau menjadi semacam standar dari semua sistem manajemen yang ada. Kemudian ada namanya ISO 14001.
itu terkait sistem manajemen lingkungan. Kemudian ada ISO 45001 itu terkait sistem manajemen K3 atau safety. Biasanya perusahaan itu minimal mereka mempunyai satu sistem 9001. Kenapa? Karena balik lagi ke arah konsep tadi ya, kepuasan pelanggan. Ada beberapa perusahaan yang mempersyaratkan bahwa ketika dia mau bekerja sama, dia harus minimal bisa 9001. Kenapa? Karena di 9001 itu memaksa suatu perusahaan itu untuk menjalankan sistem manajemen standar yang distandarisasi oleh ISO. Pengakuannya pun secara internasional dan disertifikasi oleh badan atau pihak independen. Ya, jadi ISO 9001 itu kadang-kadang itu dijadikan apa ya, sebagai kayak modal atau syarat bahwa dia sudah tersertifikasi secara sistem manajemennya. Nah, saat ini dia ada 10 klausul. Kalau dulu klausulnya itu beda-beda ya. Jadi 14 sama 45001 dulu cuma 4 klausul, 9001 ada 8. Sekarang itu semua sistem itu dibuat standar yang sama, ada 10 klausul utama. Dan judulnya hampir sama. Jadi ada scope atau ruang lingkup, ada normative reference, ada term and definition, ada konteks dari organisasi, ada leadership. Untuk khusus 45001 itu ada namanya partisipasi pekerja, kemudian ada perencanaan, ada pendukung, ada operation, operasi, sistem operasinya, ada evaluasi kinerja, dan ada improvement. Poin 1 sampai 3 itu adalah normatif ya. Jadi itu belum mengatur di dalam sistem manajemen ya. Tapi di poin 4 sampai 10 itu yang secara best practice-nya dipakai di company. Jadi yang 1 2 3 itu mendukung lah. Ruang lingkupnya itu apa, kemudian term definition itu apa, referensinya apa, itu dari situ. Tapi untuk penggunaannya itu dari mulai klausul 4 sampai klausul 10. Jadi dinamakan sebagai high level structure. Jadi high level structure itu semua sistem itu terintegrasi. Kalau berbicara konteks organization di 9001 berarti bicaranya di sistem manajemen mutu. Kalau di bicara konteks organization di 14.000 berarti di sistem manajemen lingkungan. Kalau di 45.000 berarti bicaranya di sistem manajemen K3 atau di sistem manajemen keselamatan. Jadi semuanya sama tetapi sudut pandang yang berbeda. Ada yang di mutu, ada yang di lingkungan, dan ada yang di keselamatan atau K3. Ya. Nah, konsepnya itu di sini SIPOK dan PDCA. Ya. Jadi SIPOK apa? Ada supplier ya atau pemasok, ada inputan yang diberikan, ada proses, ada output, dan ada customer. Goalnya lagi-lagi itu adalah kepuasan pelanggan. PDCA-nya, Plan, Do, Check, Act-nya itu konsep dasar sistem manajemen ya, PDCA. Plan, Do, Check, Act itu adalah dari mulai organisasi konteks ini ranahnya ranah manajemen ya, di quality management system di klausul 4-nya. Persyaratan pelanggannya masuk, kemudian mulai ruhnya adalah leadership, itu dituntut harus ada leadership di sini di sistem manajemen ini. Di sini muncul kebijakan perusahaan di sini muncul terkait otoritas dan tanggung jawab di sini. Kemudian mulai masuk ke planning, perencanaannya seperti apa di tahapan plan-nya. Kemudian masuk ke support, itu terkait misalkan kebutuhan manusia, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan pendukung lainnya. Kemudian eksekusinya itu di operation, rencana yang sudah dikerjakan itu dieksekusi di operation. Dalam hal ini kalau kita berbicara misalkan suatu manufaktur, suatu perusahaan, produksinya itu di klausul 8. Ya. Kemudian
setelah direncanakan, dikerjakan, dievaluasi. Jadi klausul 9 itu berbicara terkait monitoring evaluasi dari kinerja berdasarkan rencana yang sudah dikerjakan. Kemudian pasti ada gap, tidak mungkin tidak. Gapnya itu kemudian dilakukan improvement di klausul 10-nya. Kemudian siklusnya balik lagi. Jadi ISO ini kalau bicara konsep besarnya sesimpel ini. Seperti saya bilang, kita mulai dari klausul 4 sampai klausul 10. Klausul 4 berbicara tentang konteks organisasi, berbicara tentang keinginan dan harapan dari pemangku kebijakan terkait, ya misalkan di situ ada pemilik modal, di situ ada karyawan, di situ ada supplier, di situ ada pemerintah dan segala macam, masuklah sebagai inputan customer requirement atau persyaratan pelanggan. Outputnya nanti adalah ada dua, produk yang seperti diharapkan, yang diorder mereka, dan juga ujung-ujungnya customer satisfaction. Tapi ketika terjadi unsatisfied customer, itu bisa terjadi, itu berarti ada namanya komplain. Jadi inputannya seperti ini. Jadi simpelnya ISO itu cuma ini, konsep SIPOK dan PDCA. Ya, jadi klausul 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Nah, konsep ini ya buat teman-teman ketahui, dan khususnya pengalaman saya dan beberapa teman-teman kerja di industri, itu hampir pasti bersinggungan dengan namanya sistem manajemen. Dan orang-orang eksak, terutama MIPA, itu biasanya itu pengalamannya banyak bekerja di, kalau nggak di quality control, di quality system. Otomatis umumnya bersinggungan dengan ini. Saya di sini tidak dalam konteks untuk mengajarkan ISO ya secara spesifik, karena saya kemarin mempertimbangkan secara materinya kayaknya agak susah dibayangkan, jadi saya keluarkan materinya. Cuman saya mau bicara bahwa konsepnya seperti ini. Jadi konsepnya itu satu cycle PDCA. Ya, jadi dari mulai klausul 4 sampai klausul 10. Inputannya customer dari permintaan customer sampai outputnya menjadi produk yang dikirim customer, apakah customer itu puas atau menjadi suatu keluhan. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke selanjutnya, ini saya pikir mungkin juga cukup, ya mudah-mudahan tidak membosankan ya, saya berharap. Nah, saya mau biar lebih interaktif, saya ingin ada semacam diskusi. Kira-kira dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, saya yang bertanya nanti. Pilihannya itu. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, saya coba bertanya ya. 3 nama tadi itu nggak akan saya tanya karena sudah memberikan pendapatnya. Saya random. Oke, dari Lisda ada? Ada, Pak. Oke, simple pertanyaan saya. Kira-kira penjelasan saya tadi, poin yang ditangkap sama Lisda apa ya? Yang terkait ISO sih, Pak, yang ISO 45001, 9001 sama 14.000 yang 14.001 terkait Oke. struktur standar ISO yang poin 1 sampai 3 itu kan terkait yang pendukungnya itu lingkup, ruang lingkup, sama yang poin 4 sampai 10 itu tentang sistem yang terintegrasinya. Oke, itu di 14.001 saja. Sorry, kameranya bisa dibuka, Lisda, biar mungkin kalau boleh ya, tapi kalau nggak bisa sih oke.
lagi kurang enak badan Pak, jadi Oke, bisa. nggak masalah. Oke, tadi berarti Lisda berbicara terkait di ISO-nya ya. Tadi yang ke highlight sama Lisda yang di ISO 14000 tadi satu ya. Itu terkait sistem manajemen apa? Menurut pemahaman Lisda? Yang 14.001 yang sistem manajemen lingkungan. Oke, lingkungan. Terus tadi pasal 1 sampai 3-nya gimana tadi? Yang poin 1 sampai 3 itu yang kalau yang saya tangkap itu tadi yang mendukung ruang lingkupnya sama yang bagian untuk referensinya gitu Pak. Oke, terus Kalau yang poin 4 sampai 10 yang terkait sistem terintegrasinya. sistem terintegrasinya. Oke, berarti dari klausul 4 sampai 10 ya sebagai sistem integrasinya gitu ya. Iya. Oke, Lisda, terima kasih atas pendapatnya. Oke, ada yang mau memberi tambahan informasi? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa saya itu akan Fajri ada? Ada Pak. Oke, Fajri bisa kasih sudut pandang dari Fajri tadi yang sudah coba saya share? Kalau dari saya sih yang 4 sampai 10 tadi Pak, yang sampai ke improvement gitu Pak. Jadi ternyata Oke. dari ISO sendiri untuk tahap-tahap prosedurnya itu butuh beberapa tahap-tahap ya Pak. Nah, tahap-tahap yang saya penting itu ya ada gap yang nanti melakukan evaluasi itu Pak. Ternyata eh, untuk membenarkan suatu gap itu masih banyak apa namanya prosedur-prosedur yang dilakukan itu Pak untuk melakukan suatu evaluasi seperti itu Pak. Oh, berarti Untuk dari melakukan Fajri improvement. sendiri ke highlight-nya itu di klausul pasal 9 dan 10-nya tadi ya? Di Iya monitoring Pak, perform klausul sama 9. di improvement gitu ya? Iya Pak. Oke, berarti kalau di konsep PDCA-nya itu di step mana, Pak Fajri? PDCA-nya tuh di konsep yang C sama A Pak. Oke. Berarti di konsep cek dan act ya? Iya Pak. Jadi simpelnya PDCA itu P-nya merencanakan, eksekusi sesuai rencana, C-nya itu evaluasi berdasarkan eksekusi yang sudah dikerjakan, act-nya itu adalah standarisasi atau tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kemudian siklus kembali lagi gitu loh. Seperti itu Fajri ya? Betul Pak. Oke, terima kasih Fajri. Oke, kita coba Hai Rizka. Hai Rizka ada? Ada Pak. Oke. Apa yang di-highlight selain ISO ya? Tadi saya melihat jadi kayaknya nempel banget malah yang terakhir yang ISO gitu. Ada nggak yang dari TQM sampai itu? Ada yang di-highlight sama Hai Rizka nggak? Kalau boleh dibuka kameranya ya, kalau boleh. Tapi kalau nggak, oke, nggak apa-apa. Mungkin izin untuk mematikan kamera karena sinyalnya lagi jelek izin ya Pak. Oke. Mungkin yang Baik. saya highlight itu garis besarnya tuh ada 2 Pak. Jadi kita kan analisis produksi ini ada 2. Jadi kita nanti bakal fokus ke layanan dan produk kayak gitu Pak. Oke. Nah, fokusnya apa tuh menurut Hai Rizka? Yang tadi saya ulang-ulang terus. Secara produknya mungkin yang kayak yang tadi udah dijelasin bahwa dia bakalan balik lagi ke standar-standar yang udah ada entah SNI, ISO dan segala macamnya. Dan mungkin kalau misalnya pelayanan tadi balik lagi ke TQM ataupun yang emang kita melihat lapangan lagi apakah kita sudah memberikan pelayanan dan mutu yang bagus kepada pelanggan ataupun belum kayak gitu Pak. Nah, itu kuncinya ya. Kuncinya adalah tadi apa? Kepuasan pelanggan Pak. Ya, itu ya. Jadi semua sistem itu goalnya arahnya ke sana gitu. Kepuasan pelanggan itu prioritas paling utama. Jadi konsep itu harus
pegang dulu gitu. Pada akhirnya nanti itu goalnya muaranya ke sana. Oke, Hai Rizka, terima kasih. Oke, tadi saya sudah berkenalan dengan Lisda, ada Fajri dan Hai Rizka ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, kita coba lanjut untuk materi selanjutnya ya. Oke, jadi untuk pembahasan lanjutan, kita akan masuk ke dalam poin-poin dasar mutu agar lebih, mudah-mudahan sih lebih memahami ya penerapan TQM di industri ya. Ini harapannya lebih tadi konsepnya, mungkin saya langsung buka dengan yang mudah-mudahan sih ada yang bisa lebih mudah dipahami nanti dengan contoh lebih real di nextnya. Kita mulai dengan namanya peta proses bisnis. Jadi kalau kita berbicara hubungan interaksi antar departemen, antar bagian di dalam suatu perusahaan, itu kita simpelnya itu kita buatkan suatu peta proses bisnis atau BPM ya, Business Process Mapping. Jadilah peta proses bisnis adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas proses. Tadi saya sudah singgung pendekatan proses dari suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas atau eksplisit, jadi bukan implisit. Kemudian proses secara sederhana dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang merubah input menjadi output yang bernilai tambah. Jadi proses, ingat ya kata kuncinya, saya selalu akan mengulang-ulang ini juga. Proses itu adalah aktivitas, rangkaian aktivitas yang merubah input menjadi output, tetapi bernilai tambah gitu. Jadi ada nilai tambahnya, ada added value-nya. Nah, dalam peta proses bisnis ini, contoh spesifik yang akan saya share itu nanti yang pendekatannya core business manufacturing. Ya. Yang nanti akan berpusat bagaimana caranya, goalnya sih tetap kepuasan pelanggan, tetapi proses ini mendukung bagaimana dukungan ke arah proses produksi. Nah, kemudian fungsi quality, baik itu sebagai quality assurance atau quality control, juga menjadi bagian yang tidak terpisah dalam dukungan untuk menjamin dan memastikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh pelanggan, sehingga dapat sesuai dengan harapan. Tujuan akhirnya itu tercapainya konsistensi mutu produk dan jasa, sehingga ada timbal balik kepuasan dari pelanggan. Ya. Ingat tadi proses ya. Jadi ini adalah alur proses untuk aktivitas operasional berdasarkan ISO 9001 ya. Ingat ya, pondasinya tadi saya bilang 9001 itu pondasi, dia sistem manajemen mutu. Semua sistem apapun itu, baik itu tadi saya bilang tadi keamanan pangan ISO 22000, terkait mutu otomotif ISO TS atau sekarang IATF, terkait energi ISO 50001, terkait risk manajemen 33001, itu konsepnya atau basicnya adalah semua itu di ISO 9001 dengan pendekatan yang sama. Jadi ada namanya proses ya. Misalkan nama prosesnya ketika nerima order, namanya proses penanganan order, inputannya itu apa? Inputannya itu ada namanya persyaratan pelanggan, ada spesifikasi atau drawing dari pelanggan, ada perundangan. Ya, misalkan dari aspek K3L. Kemudian diolah, dimasak di proses produksi. Outputnya apa? Keluarlah itu adalah namanya pemenuhan persyaratan, hasil tes oke sesuai spek atau drawing, kepatuhan perundangan K3L. Keluarnya sebagai proses customer. Ya, jadi ada input, ada proses, ada output, dan bernilai tambah. Bernilai tambah itu simpelnya adalah di mata pelanggan itu menjadi suatu poin yang memang mereka harapkan, mereka butuhkan. Ya, produk tadi, produk itu kan ketika dari bahan baku menjadi suatu produk itu dianggap sebagai suatu yang emang bernilai tambah. Jadi perubahan input menjadi output ya dengan proses.
Jadi suatu rangkaian aktivitas, ya. Jangan ngelihat ngejelimetnya, ya, tetapi memang di ini kotak atas ini itu artinya nama suatu proses. Suatu proses, suatu proses, suatu proses. Kotak-kotak kecil di bawah ini itu adalah departemen atau ya departemen terkait lah. Jadi business process mapping itu umumnya terbagi atas 3. Ada area manajemen, ini adalah area yang menjadi otoritas atau menjadi bagiannya si manajemen. Ya. Di sini terkait business plan, terkait manajemen review, terkait internal audit, continual improvement, itu customer satisfaction, itu areanya manajemen. Yang kedua, ada kotak proses realisasi. Jadi sinilah proses di mana interaksi hubungan antara pelanggan dan kita sebagai misalkan maker. Misalkan saya perusahaan oli, berarti pabrik pembuat oli. Di sinilah inputan tadi dari pelanggan itu masuk menjadi inputan untuk diolah di proses produksi dan outputnya menjadi proses delivery yang akan dikirim ke produk. Kemudian yang ketiga itu ada namanya aspek supporting atau pendukung. Untuk agar proses ini berjalan, produksi ini bisa berjalan, itu didukung oleh namanya proses pendukung. Di sini ada mulai dari rekrutmen karyawan, ada dari mulai training, ada mulai peningkatan motivasi karyawan, ada infrastruktur maintenance terkait, supporting, ada proses preventive maintenance-nya, ada dokumen kontrol terkait dokumen, ada misalkan kalibrasi itu di proses pendukung. Jadi semuanya itu mendukung ke proses produksi dan incoming inspection di sini, inspection proses. Kemudian itu ujung-ujungnya adalah delivery untuk ke customer. Dari pelanggan dan berakhir di pelanggan. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, tolong jangan dilihat dari ini kotak-kotaknya ribet banget ya segala macam, tapi di industri kita memetakan suatu hubungan proses itu seperti ini gambarannya gitu. Walaupun ini nggak baku ya. Jadi setiap industri itu punya atau organisasi punya gayanya masing-masing, tetapi kita buat suatu konsep secara umum itu gambarannya seperti ini. Ya. Nah, kita diskusi lagi nih. Kira-kira agar lebih interaktif ya. Menurut teman-teman di sini, kira-kira peta proses bisnis ini manfaatnya apa ya? Oke, wah ini keren nih, belum ditanya udah langsung nih. Oke, silakan. Ali atau Rido nih? Halo? Halo Pak, selamat malam sebelumnya. Ya, bisa dibuka kameranya mungkin, Ali, kalau memungkinkan. Kebetulan kamera saya bisa Pak, cuma saya bisa munculin wajah saya di kamera teman saya. Kebetulan zoomnya di ruangan yang sama. Oke, silakan kalau gitu. Ya, silakan. Coba sebentar ya Pak. Selamat malam Pak. Ya, oke. Ini Ali yang mana nih? Saya Pak, saya yang Ali Pak. Oke. Saya Ali Ridho. Oke, silakan. Jadi menurut saya Pak, manfaat adanya peta bisnis ini itu sudah pasti bakal membantu Pak proses dari karyawan atau individual yang ada di sana biar memudahkan alur kerjanya, alur prosesnya dari maker sampai datang ke customer atau bahkan nanti kalaupun ada isu masalah balik lagi ke maker gitu Pak. Salah satu manfaatnya. Oke, ini Ali udah pernah kerja belum? Kalau dibilang kerja belum sih Pak, tapi pernah kayak bantu-bantu di sebuah F&B yang lumayan Pak. Gak lumayan, Oke. gak tahu ya pasti berani nilai. Jawabannya kayak yang udah pernah interaksi dengan ini gitu maksudnya.
dengan industri gitu. Belum, Pak, belum. Oke. Secara umum sih itu benar ya. Secara umum kita banyak belajar di sini nggak ada yang salah ya. Saya coba akan sedikit meluruskan aja. Tapi secara umum yang Ali sampaikan tadi itu seperti itu benar. Jadi nanti pada akhirnya itu tahu interaksinya, tahu role-nya, tahu seperti itulah kurang lebih. Oke, ada lagi Ali yang disampaikan? Mungkin ini Pak, kita juga bisa meminimalisir gitu Pak, kalau misalkan ada suatu eh, entah kesalahan kerja gitu di antar karyawan atau mungkin antar divisi gitu Pak. Jadi kalaupun ada sesuatu yang membingungkan atau menyulitkan suatu si perusahaan ini, nanti juga bisa dicari tahu gitu divisi mana yang emang sebenarnya bermasalah dan bisa juga untuk dievaluasi atau diberikan kayak apa ya, solusi gitu Pak untuk mengembangkan si industri tersebut gitu Pak menurut saya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ali inputannya ya. Secara umum sih bisa dibilang apa yang Ali sampaikan itu seperti itu ya. Jadi kata kuncinya tadi ya, interaksi antar kotak tadi, antar proses, antar divisi tadi, antar departemen tadi itu bisa terlihat dengan adanya business process mapping ini. Namanya juga ke mapping ya, jadi akan tahu oh ternyata input outputnya ketika ada masalah di bagian mana nih, itu akan langsung terlihat dengan business process mapping ini. Oke, Ali, terima kasih. Oke, satu orang lagi ada yang mau volunteer selain Ali? Kembali Pak. Oke. Ada lagi? Kira-kira manfaat BPM apa ya? Oke, Fadli, silakan Fadli. Baik Pak, mungkin ya pendapat dari saya, adanya peta bisnis itu buat akuntabilitas ya Pak. Karena ketika udah dipetakan nih Pak, dan setiap job desk dan setiap fungsi dari setiap departemen tuh udah ada gitu PIC-nya. Jadi ketika nantinya ya dari customer, di end user-nya, si produknya itu ada bermasalah ataupun di tengah-tengah proses kerja itu tuh ada mungkin ada kejanggalan atau mungkin prosesnya yang seharusnya bisa lebih cepat selesai tapi dia lama. Nah, mungkin dari fungsinya peta bisnis itu sebagai akuntabilitas gitu. Jadi bisa buat nge-track si proses bekerjanya suatu manajemen atau suatu bisnis itu udah tepat atau belum sehingga nantinya kita tahu gitu yang yang atau masalah ketika adanya masalah itu tuh kita tahu yang harus kita benerin pertama itu bagian yang mana karena udah ada proses flow sheet-nya gitu. Dan juga kalau menurut saya itu juga buat ini Pak, buat sebagai SOP gitu. Jadi Sorry, sebagai apa? dari tiap SOP Pak. Oh, SOP, oke. Ya. Mungkin dari saya cukup itu aja Pak. Oke, ya Kang Ali, terima kasih untuk inputannya. Jadi secara umum sih saya lihat dari pendapat dari ini Fadli ya, dari Fadli kemudian dari Ali tadi, secara umum sih gambarannya itu tadi kata kuncinya ya, ada interaksi di situ, interaksi antar proses ketahuan, kemudian fungsinya masing-masing ketahuan, bisa ke-track kalau ada masalah. Kemudian tadi benar yang kata tadi Fadli bilang ya, jadi kalau kita lihat di materinya, satu kotak ini artinya kalau umumnya itu menjadi satu prosedur atau satu SOP. Jadi ketika saya berbicara di sini terkait bentar, ini agak lemot nih. Oke. Ya, jadi di sini ketika berbicara satu kotak di sini itu kita berbicara terkait satu proses yang satu proses yang atau satu prosedur ya di situ dia berbicara di situ. Jadi ketika satu kotak ini artinya satu prosedur. Nah, prosedurnya itu karena kita pendekatannya udah bukan pendekatan departemen lagi, itu bisa terlibat beberapa departemen terkait.
Nah, ketika dia berbicara terkait misalkan di sini terkait development produk. Berarti ketika berbicara development produk di sini, itu ada bagian R&D di sini, ada bagian QA di sini, ada bagian QC di sini, misalkan ada produksi, ada PPAC, maintenance, logistik, dan procurement. Itu masing-masing membuat prosedur utamanya satu, tetapi lintas departemen terlihat gitu loh. Kalau pakai pendekatan departemen, konsep berpikirnya adalah saya akan berbicara berdasarkan departemen saya aja gitu. Tapi ketika berbicara seperti ini, lintas departemen, itu nanti akan terlihat suatu proses akan terlihat lintas departemen fungsinya akan lebih terlihat, keterikatannya lebih terlihat. Nah, itu menjadi salah satu juga fungsi di business process mapping. Ya, tadi sudah tepat ya. Oke, terima kasih. Ini sorry ini tadi agak lemot ini fungsi ininya. Slideshow. Sorry ya, sebentar ada kendala teknis sebentar. Sorry kami udah terlihat materinya lagi? Sudah, Pak. Oke, sorry tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, sekarang kita masuk pelan-pelan ke arah quality assurance. Nah, kita berbicara nih. Nah, sekarang saya mau diskusi lagi nih. Kita mulai nyinggung namanya mutu ya. Kira-kira apa sih mutu itu? Ada yang bisa jawab? Apa kira mutu atau quality? Apa sih mutu atau quality itu? Pasti sering dengar kan, produk berkualitas tinggi, produk bermutu tinggi. Nah, itu kira-kira apa? Oke, Naufal. Silakan Naufal. Naufal ya? Naufal Muhammad atau siapa panggilannya nih? Novel, Pak. Oke, silakan Naufal. Apa kira-kira mutu Baik, itu? selamat malam. Saya Novel biasanya. Jadi kalau menurut saya mutu itu adalah standar. Kalau menurut saya itu standar. Misal kayak kalau mutu tuh misal kayak di makanan lah. Kalau makanan misal kalau kita netapin persyaratan makanan itu bisa dijual atau enggak tuh katakanlah misal matang gitu. Jadi kalau misal kurang matang gitu makanannya itu nggak masuk standar jadi nggak bisa dijual. Mungkin sepemahaman saya kurang lebih mutu tuh kayak gitu sih, standar kayak gitu. Oke, kalau kata Naufal tadi, mutu itu standar ya. Jadi kalau misalkan standarnya makannya harus matang, ya berarti yang diterima pelanggan itu adalah tadi ya harus matang. Oke, terima kasih Naufal. Oke, ada lagi satu orang lagi? Lisda, silakan Lisda. Dan saya itu ya Pak, suatu tingkat kesesuaian produk berdasarkan standar juga gitu. Kesesuaian produk berdasarkan standar. Iya.
tingkat kesesuaian produk Tingkat sesuai kesesuaian standar. produk sesuai standar gitu ya? Iya. Oke. Ada atau mau kasih contoh gitu biar ada dapat image-nya seperti apa? Ada contohnya nggak, Lisda? Kayak tadi kan kayak novel, oh kebayang, oh dia makanannya harus masak nih, harus mateng nih. Itu dianggap sebagai produk yang bermutu tadi misalkan. Lisda ada contohnya nggak? Kesesuaian standar seperti apa sih? Mungkin kayak enggak. Ya oke, nggak apa-apa. Mungkin Ada. kayak handphone kali ya Pak. Kayak HP kan itu Oke. kayak harus memenuhi standarnya kayak misalnya ketahanan baterainya atau respon layarnya kayak gitu sih. Oke, jadi dia ada kayak standar tertentu, dia harus terpenuhi gitu ya. Dianggap sebagai produk yang bermutu gitu ya. Seperti itu, Lisda. Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, saya pakai pendekatan cerita dulu nih. Nah, ada ban, saya dulu kerja di pabrik ban ya ceritanya. Ada ban mobil nih dengan teknologi tertentu dianggap memiliki mutu tinggi hingga mendapatkan penghargaan sebagai ban mobil kualitas terbaik di Eropa. Sekali lagi, ada ban mobil dengan teknologi tertentu dianggap memiliki mutu yang tinggi sehingga mendapatkan penghargaan sebagai ban mobil kualitas terbaik di Eropa. Nah, menurut rekan-rekan di sini, menurut teman-teman di sini, menurut mahasiswa di sini, apakah ban mobil dengan formula yang sama itu akan mendapatkan tanggapan yang sama ketika dijual Indonesia? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Oke, silakan. Ada yang mau komen lagi? Jadi saya ulang, ada ban itu ketika di formulasinya itu menjadi ban terbaik di Eropa. Kemudian dia mau masuk pasar Indonesia nih, dijual ke Indonesia. Nah, kira-kira dia bakal selaku itu enggak atau bakal mendapat pengakuan yang sama enggak tadi ketika tadi dijual di Eropa gitu? Oke, Awab, silakan. Wah, banyak nih. Oke. Satu-satu dulu. Awab dulu deh. Awab terus Ami, kemudian baru Ali ya. Oke, silakan. Hmm. Hmm. Iya. Oke, terima kasih Awab. Oke, yang kedua Ami, silakan Ami. Oke Pak, sebenarnya kurang lebih sama sih Pak. Sama Awam mungkin menambahkan. Jadi memang betul mungkin dari segi regulasi tergantung dari segi adopsi ya Pak. Karena mungkin tiap negara dengan produksi tertentu, terus mungkin bagi produknya itu masing-masing kan punya adopsi standarnya sendiri. Jadi mungkin ketika produksi ban di luar negeri dengan spesifikasi tertentu mungkin belum sesuai, bisa aja belum sesuai di Indonesia karena ada regulasi yang berlaku juga di Indonesia. Oke. Ya, seperti itu. Ami, terima kasih. Ini saya batasi dulu kali ya, 2 aja dulu ya. Atau ada yang beda nggak? Kalau yang beda saya kasih kesempatan deh. Ada yang bilang, oh pasti laku nggak? Kalau ada yang laku saya kasih kesempatan. Tapi kalau kiranya sama, saya sudah dapat batas garisnya. Nanti saya kasih kesempatan yang lain. Dalam kelas ini pasti semua, ya walaupun nggak angkat tangan pasti saya tanya soalnya.
Oke, ada yang beda nggak? Ada yang bilang ini nggak? Beda sedikit pendapatnya. Oke, Fadli beda. Iya Pak, mungkin sedikit beda ya Pak ya. Oke, Kalau silakan. menurut saya ya, kalau menurut saya belum tentu bisa langsung laku gitu Pak, karena jenis kebutuhan ban di Eropa sama Indonesia tuh beda. Karena mungkin ya kalau di Eropa itu tuh mobil semacam Lamborghini yang sport car itu banyak gitu, maksudnya laku keras. Sedangkan di Indonesia ya itu tergolong nggak laku. Jadi dari situ aja kita bisa lihat gitu. Ketika dari produk ban itu nggak disesuaikan sama market yang ada di Indonesia, itu nggak bakal bisa laku gitu Pak. Nah itu pertama. Oke. Kedua, SDM-nya Pak. SDM di Eropa kan jago-jago gitu ya Pak ya, walaupun formulasinya sama. Jangan salah, kita juga jago tuh. Iya. Jangan inferior dong. Iya Pak, Oke, bercanda. Lanjut. tapi kalau kita transfer teknologi itu kan butuh waktu bertahun-tahun juga, sehingga dari SDM-nya juga harus menyesuaikan gitu Pak. Kan kalau kita tahu sejarah transfer teknologi Amerika ke Cina itu kan juga nggak memakan waktu cepat gitu ya Pak. Ya. Nah jadi dari segi transfer teknologi itu untuk bisa disesuaikan lagi, mungkin dari saya cukup itu Pak. Latarnya aja udah DeepSeek ya, udah ini banget nih, udah ketahuan nih. Oke, Mala, ada yang apa Mala? Ada yang beda nggak pendapatnya? Izin menjawab, Pak. Menurut aku sih tergantung ya, bisa aja itu sama juga diterimanya oleh masyarakat Indonesia. Contoh case-nya itu aku kasih contoh mobil SUV dari BMW. Mungkin kalau misalnya di negara Eropa, apalagi kalau misalnya negara yang subtropis gitu kan, mereka tuh banyak yang pakai mobil kayak SUV gitu. Sedangkan medan di Indonesia itu beda. Mungkin kalau misalnya di perkotaan itu bisa laris banget, tapi kalau misalnya di pegunungan kayaknya kurang gitu. Soalnya kalau misalnya buat pegunungan tuh biasanya tuh kayak pakainya Land Cruiser atau Pajero minimal gitu, Pak. Kayak tergantung dengan spesifikasi si daerah geografisnya sendiri juga gitu. Bukan Grand Max gitu, bukan ya? Bukan Grand Max. Nanti mati mesin, Pak. Grand Max juga kuat itu. Oke, terima kasih ya. Sangat interaktif ininya. Nah, saya coba satu persatu kita sampai akhirnya ketemu kira-kira apa sih arah diskusi ini. Nah, saya masuk dulu ke konsep manajemen mutu ya. Saya nggak jawab dulu ini pertanyaan yang tadi. Jadi pengertian waranti dan assurance. Jadi sering kita dengar quality assurance. Quality assurance, ada asuransi, ada waranti ya. Jadi waranti itu adalah pemenuhan standar kualitas barang termasuk kompensasi kerugian dari barang tersebut. Kita sering dengarin tentang garansi ya. Nah, assurance itu adalah proses untuk menghilangkan segala kekhawatiran dan keraguan yang mungkin timbul terhadap suatu produk. Jadi assurance itu lebih ke penjaminan, pendekatannya dengan sistemik. Jadi kalau waranti itu berbicara terkait pemenuhan standar dengan kompensasinya, assurance itu adalah proses untuk menghilangkan segala kekhawatiran tersebut, keraguan yang muncul terhadap produk dengan apa? Dengan sistem, ya. Nah, kemudian jadi pengertian dari quality assurance itu adalah ini diambil dari beberapa pihak ya, memahami keinginan pelanggan. Nah, ini pelan-pelan saya reveal tadi jawaban-jawaban yang tadi. Secara umum sih dari 3 pendapat tadi secara umum sudah garisnya benang merah hampir sama. Jadi kata kuncinya adalah memahami keinginan pelanggan serta menjabarkan mutu yang memenuhi keinginan pelanggan tersebut ke dalam rencana produk. Selanjutnya, hal ini direalisasikan dalam bentuk pengembangan, perakitan, dan penjualan produk. Pada tiap tahapan tadi dilakukan evaluasi dan validasi terhadap kualitas produk dan di hasilnya dihadirkan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini bahasa ngejelimetnya nih. Nah, bahasa simpelnya, kalau bahasa pengertian dari ISO-nya, mutu adalah kemampuan dari kemampuan dari kesatuan karakteristik produk, sistem atau proses untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan dan pihak-pihak terkait. Kalau teman-teman jeli melihatnya ada kata-kata di situ pelanggan,
ada kata-kata pemenuhan persyaratan pelanggan. Tadi teman-teman situ udah bicara, ada bicara standar, ada bicara keinginan pelanggan gitu kan. Ya, jadi saya rangkum ini sesuai dengan tadi jawaban teman-teman. Jadi sudah sesuai. Nah, simpelnya mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Tadi yang menarik itu yang saya agak lupa yang Naufal apa ya? Tadi yang bilang bahwa misalkan keinginan pelanggan itu makanannya masak gitu. Simple banget. Jadi yang disebut mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Dia pengennya mateng, ya mateng. Kalau misalkan itu nggak mateng, ya dianggap ya ini nggak bermutu gitu. Nah, aspek mutu di sini sekarang itu lebih besar ya. Jadi nggak hanya berbicara terkait produknya saja. Tadi yang disampaikan itu menarik banget terkait Jadi konsep ketika suatu produk jasa telah dibuat sesuai spesifikasi, tetapi pelanggan tidak puas, maka produk tersebut dinyatakan mempunyai kualitas yang tidak baik. Misal tadi ya, misalkan ada produk pelumas sudah dibuat sesuai spesifikasi, dikemas dengan baik, namun ketika sampai ke pelanggan, volume produk dalam botol kurang atau lebih, padahal olinya nggak ada masalah. Tapi ketika olinya jumlah botolnya jumlah kemasannya kurang dalam packaging kartonnya, itu dianggap membuat pelanggan tidak sesuai. Ya, tadi yang disampaikan Mala, misalkan kita beli mobil, kemudian ternyata ketika kita pakai misalkan nih sering ganti oli, sering ke bengkel, walaupun brandnya brand bagus gitu, bensinnya boros gitu kan, padahal pelanggan atau dalam hal ini kita ketika beli mobil itu nggak sesuai gitu, misalkan diajak nanjak ngeden susah gitu kan segala macam, itu jadi tidak sesuai keinginan pelanggan. Nah, tadi yang menarik juga adalah masalah musim misalkan nih, ketika tadi ban itu dijual di sana misalkan dengan kondisi bannya jalan-jalan di Eropa, walaupun saya belum pernah ke Eropa ya, tapi saya membayangkan ketika saya misalkan ya alhamdulillah saya berkesempatan ke Jepang dan ke Korea, jalan di sana itu benar-benar mulus gitu loh. Jadi saya membayangkan itu adalah ketika ban produksi di sana dengan kondisi jalan di sana itu mungkin bagus, tapi ketika disuruh paksa di jalan di Indonesia, apakah sesuai? Ya belum tentu. Ya bisa tidak. Ketika akhirnya kita pakai produk itu, akhirnya kita sering ke bengkel, akhirnya kita sering jadi harus beli ban baru segala macam, itu kan dianggapnya ini kok barangnya kok nggak bermutu ya, kok gampang rusak sih. Ketika dia beli ban lebih murah, tetapi bandel banget ketika dipakai jalan ke Indonesia, jalan rusak segala macam, oke, tidak ada masalah. Ini bannya bandel banget nih, bagus banget nih. Apa ujung-ujungnya? Sesuai keinginan pelanggan. Tadi udah disampaikan sama semua. Saya merasa dari awal saya perhatikan impresi saya di kelas ini, itu alhamdulillah sudah mempunyai pengetahuan yang cukup konsepnya alhamdulillah cukup baik ya. Jadi semua berbicara mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Tadi yang saya tertarik yang bahasa sederhana tadi, yang masak gitu, mateng itu menurut saya sih simpel banget. Tapi ya itu keinginan pelanggan tuh itu, maunya itu gitu. Itu adalah mutu di situ. Mobil tadi sesuai yang disampaikan, misalkan di jalanan harus yang kuat nanjak, misalkan kalau di pedesaan, itu apa mutu sesuai keinginan pelanggan. Jalan tadi cuacanya tropis, non subtropis, ada di sana ada musim salju, di sini ban salju di Indonesia kira laku nggak? Ya nggak laku juga kan, orang nggak sesuai kan. Jadi mutu itu sesuai keinginan pelanggan. Jadi kata kunci sesuai keinginan pelanggan itu simpelnya untuk mutu adalah seperti itu. Ya, jadi mutu itu apa? Sesuai keinginan pelanggan. Pelanggan maunya apa? Itu di situ. Saya pesan beli oli dalam satu karton 20 botol. Walaupun misalkan olinya itu bagus, saya pakai nggak ada masalah, tapi ada kurang satu aja. Ini nggak sesuai keinginan saya, orang saya belinya 24, kenapa dalamnya kurang satu? Ya, jadi nggak sesuai keinginan pelanggan. Ya, jadi mutu itu simpelnya dari semua konsep-konsep teori-teori tadi simpelnya adalah sesuai keinginan pelanggan. Ini mutu konteks yang
konsep lebih general ya, konsep yang lebih besar. Jadi itu definisi mutu di sini. Nah, standar mutu jangan salah bisa berubah ya dengan perubahan pola pikir pelanggan yang terjadi karena perubahan zaman, teknologi ataupun perubahan penawaran kompetitor. Tadi saya sudah singgung Nokia. Saya sudah singgung dulu, mungkin nggak tahu ngalamin nggak BlackBerry. Itu kalau tahun 2000, sekarang angkatan 2022 mungkin kelahiran tahun 2000-an ya. Mungkin nggak tahu ngalamin kali ya. Dulu BlackBerry booming banget tuh. Itu jadi pesaing sebelum Android ada ya, pesaing untuk HP Nokia pada saat itu. Tapi semua dengan perubahan zaman akhirnya tergerus karena tidak mengikuti tadi. Jadi standar mutu itu bisa tadi saya lupa ya tadi yang ngomong masalah standar, benar. Tapi standar mutu itu jangan salah ya, itu bisa berubah. Keinginan pelanggan 10 tahun lalu terhadap ekspektasi pelanggan terhadap HP pada saat angkatan saya dengan SMS saja itu sudah suatu teknologi yang canggih banget. Tiba-tiba layarnya bisa berwarna, wah ini keren banget nih, udah paling keren lah sekampus gitu. Ketika bawa HP, yang lain masih hitam putih, kita sudah pakai berwarna. Terus berkembang lagi, jadi poliponik dulu itu, suaranya beda lah, nggak standar. Akhirnya berkembang Android segala macam. Jadi memang standar mutu atau keinginan pelanggan itu selalu berubah-ubah. Ya, karena perubahan zaman, teknologi atau perubahan penawaran kompetitor. Kemudian di kondisi dulu tahun 90-an itu pengiriman part otomotif telat 1 hari itu tidak jadi masalah. Namun saat ini keterlambatan 3 jam itu bisa menyebabkan stop line, bahkan bisa lebih pendek. Karena memang kayak contoh pabrikan mobil Toyota itu hitungan mereka itu produksi mobil itu detik ya. Jadi saya dulu pernah kerja di pabrik ban itu, Toyota itu tidak mengenal namanya sistem incoming inspection. Karena mereka sudah mengecek proses development itu, dia join ke kita itu dulu pengalaman saya hampir 3 tahun lah. Dari Senta waktu awal development itu mereka datang ke pabrik kami itu 3 tahun sebelumnya. Sampai akhirnya di develop. Ya sudah yakinkan oke, tidak ada masalah, ya sudah dikirim ke kami itu tidak ada ketika kirim ke Toyota itu langsung masuk konveyor, tidak ada lagi istilahnya orang QC check. Langsung di assembly. Jadi benar-benar efisien. Nah, bayangkan kalau itu terjadi keterlambatan. Satu part terlambat artinya satu kerugian. Hitungan penaltinya bisa apa per mobil. Nah, jadi tuntutannya berbeda ya. Pola pikir pelanggan berbeda, teknologi berbeda, zaman berbeda, kompetitor juga berbeda. Ya tadi ya, dulu misalkan Samsung di era saya waktu kuliah hampir tidak dilirik. HP Samsung apaan HP Samsung enggak inilah. Jadi tapi ternyata sekarang Samsung yang bisa bersaing dengan sebagai luxury brand untuk iPhone ya bisa dibilang saat ini misalkan Samsung gitu kan. Jadi berbeda standar mutunya itu jadi berbeda, jadi berubah ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini sekarang udah sekitar 1 jam 34 menit ya. Nanti selanjutnya itu saya pikir daripada nanti terputus, lebih baik saya berharap antusiasnya tetap dijaga seperti hari ini. Saya sangat appreciate banget buat teman-teman yang hadir di hari ini. Begitu antusias ya untuk kita diskusi semua. Jadi saya harap nanti kita bisa diskusi seperti ini. Kang Ari, mungkin dari saya sebentar ini ada Kang Ilham kebetulan ya. Ilham, monitor Ilham. Siap, hadir Kak. Ya, oke. Ini mungkin biar efektif langsung aja perkenalan ya. Kayak di sisa waktu ini sekitar 5 menitan, mungkin Kang Ilham bisa memperkenalkan diri dulu. Ini adalah rekan saya nanti untuk supporting di materi QC7 Tools. Ya, silakan Kang Ilham secara umum.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kang Yogi dan juga Kang Ari pada malam hari ini. Perkenalkan saya Ilham, angkatan 2011 ya Kang Yogi tadi 2009. Saya angkatan Salah ya? 2011. Lebih muda ya? Oke. Oke, teman-teman, saya dan Kang Yogi udah ngajar mata kuliah yang sama ini di tahun 2022 ya. Jadi 2 angkatan udah pernah kita ajar dan ini tahun ketiga, angkatan ketiga yang kita ajar di mata kuliah yang sama. 2 angkatan sebelumnya itu antusiasmenya tinggi juga, jadi harapannya tadi Kang Yogi udah sampaikan ya bahwa ini sudah cukup bagus dan harapannya improve lagi-lagi perbaikan berkelanjutan ya, agar lebih satset lagi antusiasmenya. Kalau ada yang disuruh nanya langsung nanya, angkat tangan gitu, karena itu salah satu yang dibutuhkan gitu di dunia kerja, inisiatif dan adaptif. Jiwa kompetitifnya lebih ini udah ada jiwa kompetitifnya, teman-teman ngacung, teman-teman mengajukan pertanyaan itu juga udah bagus gitu. Jadi saya dari angkatan 2011 di Kimia Unpad, kemudian saya ngambil S2 sambil kerja tahun 2018 dan saat ini udah lulus dan masih bekerja di tempat yang sama. Saat ini saya sudah bekerja 7 tahun sebagai Quality Control Supervisor. Saat ini saya di-challenge untuk posisi baru di produksi, proses engineer nama posisinya. Itu banyak kaitannya sama development dari proses new product hingga proses produksinya, parameternya harus seperti apa, berkaitan dengan sistem manajemen juga gitu. Nama perusahaan tempat saya bekerja, kalau Kang Yogi saat ini bekerja di perusahaan Jepang ya. Kalau saya bendera perusahaannya adalah dari Amerika Serikat, namanya PT Evian Colorants Indonesia. Jadi perusahaan pewarna plastik. Jadi kalau teman-teman lihat botol air mineral dalam kemasan itu ada tutup botolnya berwarna, botolnya pun berwarna, botol oli pun berwarna. Nah itu biasanya dari perusahaan kami, perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Gimana, ada pertanyaan? Sebelum ketemu saya di beberapa pekan berikutnya. Ya, mungkin nanti dikhususkan pada saat materi Kang Ilham kali ya, di waktu juga Kang Ilham ya. Mungkin seperti itu ya, Kang ya. Ya. Baik, Oke. kalau begitu Terima kasih Kang Ilham. Kembali ke Kang Ari, silakan. siap. Terima kasih Pak Yogi dan Pak Ilham ya. Terima kasih banyak sudah menyempat waktu ya, di weekendnya. Ini malam weekend ya. Di malam weekendnya diisi dengan yang berfaedah ini. Terima kasih banyak dan juga teman-teman terima kasih banyak juga sudah join nih. Mudah-mudahan nanti terus dijaga antusiasmenya ya. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang tidak join ya. Kalau saya cek jadi harapannya, karena ini kan ada partisipatif juga ya. Nah, partisipasi itu menjadi salah satu penilaian juga ya. Jadi ya seaktif mungkin, karena itu menjadi salah satu poin penilaian yang akan dinilai. Jadi dijaga partisipasinya ya supaya nilainya nanti baik ya gitu. Mungkin karena waktu sudah malam juga ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Ilham dan Pak Yogi. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, izin live ya.
Recording stopped.